Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkuliahan Zoom ya. Rasanya semangatnya sangat loyo-loyos, apalagi ada yang lagi sakit flu dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak membatasi kita ya dalam menuntut ilmu. Semoga yang sakit-sakit bisa segera disembuhkan, kemudian yang loyo atau masih mager, masih pagi-pagi, semoga cepat dipulihkan semangatnya lagi supaya kita bisa belajar dengan efektif hari ini. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sebenarnya sudah masuk di pertemuan ketiga. Akan tetapi di pertemuan ketiga kalau kita melihat di RPS, kita itu harusnya sudah masuk di konsep bangun apa? Ada yang biasa membuka RPS-nya? Tidak ada? Baik, saya coba tampilkan ya. Kalau di pertemuan ketiga itu kita sudah masuk di nah ini. Harusnya kita sudah masuk di bidang datar. Tampil tidak RPS-nya? Tampil Bu. Oke, harusnya kita sudah masuk di sini, di bidang datar. Akan tetapi karena kemarin kita melakukan proses penilaian, kemudian saya agak terlambat di awal, tidak mulai tepat waktu sehingga agak molor-molor sedikit. Enggak apa-apa ya. Jadi kita masih di konsep vektor. Vektor, kemudian nanti ada sistem koordinat kartesius dan garis lurus. Yang pertama kita masuk dulu di konsep vektor. Teman-teman sudah memiliki buku ajar yang ini kan? Ya, Ibu, sudah. Sudah ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita bahas dulu. Untuk pertemuan yang pendahuluan ini, tentunya teman-teman kemarin sudah banyak membaca. Ada kemarin yang menyebutkan René Descartes, kemudian bagaimana perkembangan geometri terkait dengan penemu ahli ini, lalu bagaimana sih sejarah-sejarahnya, kemudian geometri analitik ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam pengembangan apa? Kan kemarin teman-teman sudah bahas di videonya. Jadi sedikit banyaknya teman-teman sudah tahu nih bahwa oh manfaat dari belajar geometri analitik itu seperti apa ke depannya. Nantinya saya bisa gunakan ilmu ini untuk apa? Seperti itu. Nah, kemudian yang hal-hal yang penting kemarin itu terkait dengan bagaimana sih penggunaan geometri analitik itu, kemudian dikaitkan dengan kemarin sempat saya singgung kan ada bilangan real, kemudian sistem koordinat dan lain sebagainya. Karena sebenarnya René Descartes itu mengembangkan geometri analitik itu, dia menemukan, adanya persamaan-persamaan. Jadi, semua bangun-bangun itu dibuat bentuk persamaannya seperti itu. Jadi contohnya, ini ya, kalau misalnya ada yang berderajat satu itu maksudnya apa? Kalau kurvanya itu berderajat satu, dia bentuknya adalah garis lurus, straight lines, seperti ini ya. Kemarin ada yang membahas itu di video. Kalau dia kurvanya berderajat satu, maka dia straight lines. Anda bisa melihat persamaan ya, Y sama dengan X atau kalau Anda memasukkan nilai X-nya sama dengan satu, maka Y-nya sama dengan satu. Kan seperti itu. Kemudian ada yang kalau misalnya kurvanya berderajat 2, maka dia bentuknya irisan kerucut. Lalu bagaimana dengan yang berderajat 3? Kalau berderajat 3 nanti dia kurvanya berbentuk kubik. Nah, itu pengembangannya. Pengembangan dari geometri analitik itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian vektor. Vektor ini merupakan langkah awal kita sebelum masuk ke bagaimana yang tadi berderajat 2, 3, kemudian bagaimana bentuk-bentuknya, persamaannya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman kelas C itu sudah mempelajari vektor, ya kan? Di aljabar elementer sudah dapat? Sudah? Halo? Ada yang ingin berkomentar? Sudah belajar tentang vektor tidak? Dasar-dasar vektor? Belum? Belum Ibu. Oke, baik. Kalau belum, coba kita
kupas sedikit terkait dengan vektor. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah menempuh SMP, SMA, dan kemarin ada di semester 1 itu terkait dengan vektor itu sebenarnya sudah ada. Akan tetapi kalau misalnya teman-teman lupa lagi, baik kami ingatkan kembali ya terkait dengan vektor itu. Nah, untuk vektor itu sendiri, teman-teman bisa melihat di buku ini ada gambarnya. Untuk gambar 2.1. Nah, kira-kira gambar apa itu di gambar 2.1? Ada yang bisa menjelaskan? Gambar apa kira-kira itu di gambar 2.1? Ada yang bisa menjelaskan? Gambar garis, Ibu. Nah, Sahrani ya? Siapa? Notakia, Ibu. Nur Takia. Oke, itu gambar apa Nur Takia? Gambar garis, Ibu, baru ada arahnya. Oke, good. Jadi itu merupakan gambar garis yang ada arahnya. Yang mana simbol untuk arah di situ? Simbol untuk arah itu kita bisa melihat panah, tanda panah ini. Nah, tanda panah ini itu merupakan arah. Jadi kalau kita melihat garisnya itu berangkat dari titik A ke titik B. Nah, kalau dari titik A ke titik B berarti titik A merupakan titik apa namanya? Titik pangkal. Karena kita berangkat dari situ. Kemudian kita berujung pada titik B. Jadi titik B itu merupakan titik ujung. Gitu ya. Jadi vektor itu kalau kita melihat dari gambar ini, itu dinyatakan dalam suatu garis seperti ini yang memiliki besaran dan arah. Nah, itu ya. Jadi vektor adalah besaran yang memiliki, ini ya intinya ya. Nah, vektor yang kuning-kuning yang saya tampilkan muncul tidak? Muncul, Kalau Bu. oke, ya. Saya hanya ingin memastikan kalau saya coret-coret di sini muncul tidak di teman-teman. Muncul ya. Jadi intinya adalah vektor itu ada besarannya dan besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi ada besarnya dan ada arahnya. Jadi kalau Anda melihat ini arahnya itu ke titik B. Gitu ya. Nah, kemudian besarannya itu nanti bisa kita ukur berapa besar vektor ini. Nanti menggunakan rumus tentunya. Nah, lalu biasanya penggunaannya itu biasanya teman-teman kalau masuk di materi fisika atau belajar tentang kecepatan, gaya, momen, dan sebagainya itu biasanya kita menggunakan vektor. Ada juga yang menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah. Biasa ya, kalau garisnya ke atas, misalnya ada 3 sumbu, ada sumbu X, Y, dan Z. Lalu kalau garisnya misalnya arahnya ke atas, ke sumbu Z, itu berarti kita arahkan sumbu tangan kanan kita seperti ini. Nanti kita melihat arahnya. Kan itu ada di fisika yang seperti itu. Nah, lalu kemudian kita melihat lagi, kalau misalnya tadi kita sudah melihat vektor itu seperti apa, nah sekarang kita mau menuliskan notasinya itu seperti apa. Notasinya itu tentunya kita bisa tuliskan dengan huruf bagaimana? A, B, gitu ya. Jadi vektor AB bisa jadi AB, kemudian atau kalau vektor itu ada arahnya toh, atau A. Gitu. Jadi Anda bisa menuliskan dua hal tersebut, notasinya atau simbolnya. Lalu kemudian, nah kita melihat bagaimana sih dua vektor itu dikatakan sama. Bagaimana dua vektor yang dikatakan sama ketika apa? Kalau Anda melihat gambar 2.3, ada vektor U yang di atas, kemudian vektor F yang di bawah. Apa sih yang menunjukkan bahwa kedua vektor ini sama? Ada yang mau berkomentar? Arahnya Ibu. Siapa tadi itu? Fatihah Ibu. Fatihah. Arahnya yang sama. Selain itu, Fatihah? Selain itu, selain arah yang sama, kan tanda panahnya sama nih, ya kan? Oke. Berarti arahnya sama. Vektor U dan vektor V itu arahnya sama. Selain itu, Panjangnya. Sejajar, Bu. oke, Titik. panjangnya.
Panjangnya Titik ya. pangkal sama titik ujungnya yang sama juga, Ibu. Oke, jadi dia Jarak titik pangkal dengan titik ujung. Oke, jaraknya atau panjangnya ini yang sama, ya. Jadi panjang yang ini vektor U dengan panjang vektor V itu sama. Jadi kalau kita mau melihat dua vektor yang sama, itu ditandai dengan panjang dan arah yang sama. Gitu ya. Jadi apabila U dan V adalah dua vektor yang sama, maka hubungan kedua vektor ini kita tulis dengan notasi U sama dengan V. Jadi vektor U itu sama dengan V. Notasinya seperti itu. Kalau misalnya dia sama. Nah, bagaimana ketika kedua vektor itu, contoh gambarnya seperti ini, gambar 24. Jadi ada vektor AB dan ada vektor CD. Saya mau tanya dulu, apa bedanya sih ketika saya menuliskan AB seperti ini dengan AB seperti ini? What is the difference? Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau ruas 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 garis AB sama garis AB. ruas garis AB sama apa? Garis AB, Bu. Garis AB? Oke, thank you Andri. Ruas garis AB ini ya yang di atas. Ruas garis AB yang di bawah adalah vektor AB. Paham bedanya? Jadi kalau yang di atas itu ruas garis yang belum memiliki arah. Makanya bukan dinamakan vektor. Kalau yang di bawah itu sudah ada tanda panahnya. Jadi sudah ada arahnya. Jadi dia dikatakan vektor AB. Paham ya? Ya, Bu. Oke, baik. Itu bedanya. Jadi ketika kita melihat gambar 2.4, itu ruas garis atau vektor? Tuh. Vektor, Ibu. Oke, vektor. Vektor ya. Sekarang vektor AB dan vektor CD itu sama atau tidak? Tidak, Bu. Dari segi Tidak. Ya beda, Ibu. Apanya yang beda? panjangnya Panjangnya, Ibu. Panjangnya yang beda. Arahnya sama tidak? sama, Sama, Bu. Ibu. Sama. Jadi apakah kedua vektor ini sama atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, tidak ya. Karena tidak memiliki panjang yang sama. Jadi kalau kita melihat panjangnya AB ini itu dua kali panjang CD. Ya kan? Jadi AB itu sama dengan 2 kali panjang CD. Atau panjang CD itu adalah setengah dari panjang vektor AB. Gitu ya. Jadi ini dua vektor yang arahnya sama tetapi panjangnya berlainan. Lalu setelah itu kita melihat lagi gambar 2.5. Gambar 2.5. Tampak di situ ada dua buah vektor lagi, vektor AB dan vektor EF. Nah, Anda melihat dua vektor ini sama atau tidak? Beda, Ibu. Beda. Kenapa beda? Arah beda, Ibu. Ya, arahnya berlawanan atau arahnya berbeda. Satu ke kanan, satu ke kiri. Maka dari itu, kalau ada yang seperti ini, otomatis AB ini sama dengan negatif EF. Artinya apa? Mereka berlawanan arah. Atau EF sama dengan negatif AB. Jadi kalau Anda mengambil vektor EF-nya, ya, itu positif, maka tentunya AB itu negatif. Gitu ya. Atau sebaliknya, kalau AB Anda berpatokan di AB vektornya berarti negatif EF. Oke, nah ini merupakan dua buah vektor yang berlawanan. Nah, selanjutnya, bagaimana jika dua buah vektor gambarnya ini ditunjukkan pada gambar 2.6? Nah, gimana ini? 2.6. Apakah dua vektor ini sama? Berbeda. Beda. Sama, Ibu. Good. Beda ya. Panjangnya sama tidak? Tidak, Bu. Tidak sama juga, Ibu. Tidak sama. Gimana menuliskan hubungan antara vektor AB dan vektor EF? Kalau Vektor EF itu sepertiga dari AB, Ibu. EF sama dengan apa? Sepertiga dari Tiga dari AB.
Apakah ini betul? Min, Bu. Oh, Oke. ada negatif. Ada warna negatifnya ya, karena dia beda arah. Kemudian EF kan ini sepertiga dari AB. Kita bisa hitung ya dari panjang satuannya ini. Ini ada 1, ini kan 1, 2, 3, 4. 4 satuan ya kan? Sementara ini panjangnya AB itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena 4 satuan dengan 12 satuan berarti 4/12 gitu kan? 4/12 berarti Anda bisa menyimpulkan bahwa EF sama dengan minus sepertiga dari AB gitu. Bagaimana dengan AB? AB, vektor AB itu sama dengan berapa EF? Min 3 kali. 3 Super. kali. Min 3. Min 3 3 EF. kali ya EF. Ya kan? Coba lihat. Min 3 kali 4. Berapa itu? Kan Min 12. 12. Ya, 12. Min 12. Gitu kan? Nah, karena dia vektor, nanti kita akan belajar bahwa ada nilai mutlak di situ sehingga dia jaraknya itu adalah tetap positif, tidak bernilai negatif. Jadi negatif di sini hanya menunjukkan arah, bukan besar. Paham, Ki? Jadi vektor itu, besarnya itu tidak pernah negatif, karena dia suatu jarak. Kalau misalnya Anda melihat ada negatif-negatif di sini, itu hanya menunjukkan arahnya yang berlawanan. Seperti itu ya? Dipaham sampai sini? Ya, Bu. Paham, Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini, bagaimana hubungan vektor dan sistem koordinat? Di sini suatu vektor itu disebut satuan bila panjangnya satu satuan. Nah, jika A adalah vektor dengan panjang mutlak A. Nah, ini tadi yang saya katakan. Mutlak A itu tidak sama dengan 0. Artinya, A-nya itu tidak boleh negatif, tidak boleh juga 0, gitu ya. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya hasil dari nilai mutlak itu nanti tidak boleh negatif, seperti itu. Nah, kemudian nilai mutlak tidak sama dengan 0, tidak boleh juga 0. Karena kalau 0, A per nilai mutlak A itu nanti akan hasilnya apa? Negatif. Sesuatu yang dibagi dengan 0, hasilnya Nol, Ibu. Tidak Tak terdefinisi. terhingga, Ibu. tak terhingga atau tak terdefinisi. Ada dua ya, tak terhingga atau tak terdefinisi. Tidak terdefinisi, Ibu. Ya, baik. Nah, lanjut. Ketika misalnya kita melihat gambar 2.7. Nah, di situ ada berapa sumbu di situ Anda melihat? 3. Ada berapa sumbu? 3, Bu. Ya, ada 3 sumbu. Apa saja itu? X, Y, Z. Ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, artinya apa? Artinya ini vektornya itu kita sudah melihat bisa ada 3 di situ nilainya ya. Ada di sumbu X dan sumbu Y dan ada di sumbu Z. Kemudian Anda melihat di situ ada petunjuk bahwa ada I, J, K. Nah, ini melambangkan arahnya. Jadi kalau misalnya I, itu arahnya tentunya ke sumbu X. Kalau dia J, arahnya ke sumbu Y, dan kalau dia K, arahnya ke sumbu Z. Gitu ya, untuk arah vektor itu sendiri. Nah, lalu kita melihat lagi syarat tadi. Bila A vektor dengan panjang mutlak A, maka tidak sama dengan 0, maka A per mutlak A itu adalah vektor satuan yang searah dengan A. Nah, maksudnya apa? Nanti kita coba kupas. Kemudian Anda melihat di sini, misal ada contoh suatu vektor. Misalnya ada suatu vektor. Oke, ini ya contoh penentuan titiknya ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kalau arahnya ke I, maka dia satu satuan ke I, arahnya ke J, satu satuan ke J, dan arahnya ke K, satu satuan ke K. Nah, kita melihat dulu yang ini. Misal ada suatu vektor A, dia itu merupakan vektor satuan. Kemudian vektor A ini itu misalnya contoh ada memiliki 4,
3, 0. Misalnya nilainya ini. Lalu kita mau menentukan vektor satuan ini berapa besarannya? Berapa besarannya? Berapa kira-kira besaran dari vektor satuan ini? Berapa besarannya? Ada yang tahu cara mencari besar vektor? Atau panjang vektor? Ini. Gimana cara mencari? Mutlak A itu sama dengan berapa? Di akar, Ibu. Oke, good. Akar. Akar berapa ini? Akar Dari yang min 4 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Oke, good. Berarti A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah, lalu hasilnya adalah akar min 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Gitu ya? Nah, hasilnya berapa ini? Min 4 pangkat 2 berapa? 16, Ibu. 16. 3 pangkat 2? 9. 9. 0 pangkat 2? 0. Oke. Hasilnya berapa ini? Berapa? 25, Bu. Oke, 25. Nah, ini berarti panjang vektor A itu adalah 5. Gitu ya? Akar dari 25, yaitu 5. Nah, sekarang kita sudah memperoleh panjang vektor A. Lalu kita mau lihat berapa, ini ya. Nih. A per besar vektor A. Gitu ya. Berapa? Berarti kita membagi A, vektor satuan tadi, dengan besarnya. Bagaimana cara membagi antara ini dengan besarnya ini? Gimana caranya dibagi? Prepare, Ibu. Jadikan pecah. Oke, lalu jadi di sini A per vektor panjang A itu sama dengan, kan begini ya, min 4, 3, 0, gitu kan, per 5. Jadi hasilnya adalah min 4 per 5, 3 per 5, dan 0 per 5. Paham sampai situ? Paham, Ibu. Oke, berarti min 4 per 5, 3 per 5, dan 0 per 5. Hasilnya min 4 per 5, jelek sekali ya tulisan saya. Kemudian 3 per 5, dan 0 per 5 berapa? 0 ya? 0. Nah, ini hasilnya. Sekarang teman-teman bisa melihat bahwa vektor yang tadi, vektor A, dibagi dengan panjangnya, itu hasilnya adalah ini. Bagaimana kalau kita bentuk ke dalam desimal ini? Min 4 per 5 itu berapa? Berapa itu min 4 per 5? 4 bagi 5? Min 0,8. Oke. Sekarang 3 per 5 berapa? 0,6 dan 0. Lalu kalau kita mau buktikan bahwa dia betul-betul adalah vektor satuan, ya, vektor satuan yang searah dengan A, maka dia harusnya itu panjangnya ini, yang tadi ini, itu bernilai 1. Bisa tidak dibuktikan panjangnya ini bernilai 1? Berarti min 0,8, kemudian ada 0,6, kemudian ada 0. Nah, ini besarannya itu sama dengan 1. Panjangnya itu 1. 0,8 pangkat 2 berapa? 64. Oke. 0,6. Tambah 0,6 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2. 0,8 pangkat 2 berapa? 8 ke 8. 8 ke 8 berapa? 64 ya. Berarti 0,64. Tambah 6 kali 6 berapa? 0,3. Oke. Nah, tambah 0. Hasilnya ini kan sama dengan berapa?
Kan 64 tambah 36 kan 100. Berapa angkanya di belakang koma? 2. Berarti 1. Nah, ini menunjukkan sama dengan 1. Berarti terbukti ya bahwa dia memang merupakan vektor satuan. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Paham ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut di ini tadi sudah ya. Berarti kalau misalnya dia ada satu satuan di I, berarti dia arahnya ke sumbu X ya. Berarti kalau satu satuan di J, berarti dia ini sumbu Y. Satu satuan di K, berarti dia sumbu Z. Z. Lalu kita masuk di dot product dan cost product. Nah, kalau di dot product, saya mau tanya dulu, apa sih itu dot? Ada yang tahu apa itu dot? Garis miring. Dot, bagaimana simbol dari dot itu sendiri? Seperti tanda titik. Ya, Titik. titik ya, titik. Dot. Berarti dot product itu hasil perkalian titik. Kemudian cross product bagaimana simbolnya? Kali ya, seperti ini. Kali yang seperti ini. Nah, dalam vektor itu ada namanya dot and cross. Beda antara dot and cross. Walaupun memang sama-sama dikalikan, akan tetapi beda penggunaannya. Contoh, Anda melihat di sini dot product. Dot product bila misalnya ada suatu vektor A dan B adalah vektor-vektor. Misalnya A dan B adalah vektor-vektor, kemudian theta itu adalah sudut antara A dan B. Jadi ada theta, sudah ada sudut di sini. Maka Anda bisa melihat di situ hubungannya. Jadi A dot B itu sama dengan panjang A dikali dengan panjang B, kemudian cos theta. Jadi kalau Anda mau melihat hubungan perkaliannya, berarti A kali B itu adalah panjang A dikali panjang B cos theta. Nah, di mana tetanya itu syaratnya di sini tetanya ditentukan bahwa theta itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi. Berapa nilai pi? 3,14 Ibu. Masa? Kalau dia di sudut? Hah? 180 derajat. 180 derajat? Oke. Nah, pi di sini itu terkait dengan sudut ya, derajat. Bukan yang 22/7 atau 3,14. Jadi kita berbicara di sudut antara A dan B. Jadi dia adalah sudut antara A dan B. Jadi yang menggunakan derajat-derajat. Nah, lanjut. Untuk beberapa hal atau aturan yang sudah berlaku, ini semua sudah dibuktikan. Kalau Anda mau coba membuktikan, boleh. Jadi Anda coba membuktikan A kali B sama dengan B kali A. Jadi kalau misalnya ada suatu vektor, ada 3 buah vektor, vektor A, B, dan C. Kemudian ada M skalar. M skalar artinya apa? M adalah skalar. Apa maksudnya skalar? Ada yang tahu istilah skalar? Ada yang pernah dengar apa itu skalar? Tidak ada? Tidak ada yang pernah mendengar apa itu skalar? M adalah skalar. Maka berlaku aturan ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A, B, C adalah vektor. M adalah skalar. Apa itu skalar? Tidak tahu. Besaran yang memiliki arah tapi tidak memiliki Skalar suhu masa waktu. Apa? Istilah-istilah yang seperti ini yang apa? Kalau skalar Ibu, sepemahaman saya itu besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Good. Contoh, M sama dengan 4. Ini ada nilainya, gitu ya.
tapi tidak ada arahnya. Gitu ya. Jadi M itu skalar, bisa kita masukkan seperti ini. Bisa juga nanti Anda lihat penerapannya ya. Oke. Sekarang kita melihat lagi ada aturan 1 sampai 6. Aturan 1 berlaku A dot B itu boleh dikomutatifkan, berarti B dot A. Jadi kalau Anda mencari vektor yang Anda kalikan, misalnya kali A dengan dikalikan dengan B, itu boleh berbalik, boleh dibolak-balik. Boleh B kali A, gitu ya. Boleh B kali A. Nah, itu. Nah, kemudian A dot B tambah C itu boleh menjadi A dot B tambah A dot C. Gitu ya. Kemudian M ini skalar dikalikan dengan A dot B itu sama dengan M kali A. M dikali A. Kemudian dot B. Gitu ya. Atau A kali M kali B. A dot M kali B. Gitu. Jadi ini merupakan contoh-contoh aturan-aturan yang berlaku. Jadi kalau Anda sudah menemukan bahwa A dot B nilainya berapa, kalau mau dicari B dot A, Anda sudah tidak perlu hitung lagi karena kan nilainya itu sama. Gitu maksudnya. Kemudian kalau misalnya Anda mau mencari nilai A dot B tambah C, itu bisa dengan mendotkan A dengan B, kemudian ditambah A dengan C, gitu. Sama saja nilainya hasil akhirnya nanti. Mau dibuktikan, silahkan nanti Anda membuat pembuktiannya. Kemudian untuk A, misalnya ini ada suatu, ini kan sudah 3 ya. 3. A, misalnya vektor A. Vektor A itu nilainya adalah A1, A2, dan A3, kemudian B itu B1, B2, dan B3, maka kalau didotkan itu A dot B itu sama dengan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Lalu kemudian A kali A itu sama dengan nilai mutlak A kuadrat. Nah, lalu A dot B itu sama dengan 0. Ini ketika A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Jadi artinya adalah A tegak lurus dengan B. Nanti Anda bisa membuktikan bagaimana pembuktian dari A dot B sama dengan 0. Ketika A tegak lurus dengan B. Kenapa bisa ya? Kira-kira A tegak lurus dengan B itu sama dengan 0 hasilnya? Kira-kira kenapa bisa A tegak lurus dengan B itu sama dengan 0? Hah? Ada yang bisa mengomentari? Ada yang bisa berkomentar? Kenapa bisa kira-kira kalau A dot B itu sama dengan 0, maka dia tegak lurus? Ada yang mau berkomentar? Tidak ada? Kenapa kira-kira? Kenapa? Tidak ada yang tahu? Oke, baik. Coba kita lihat lagi di rumusan dot product ini. Ada kan cos theta di sini, ada sudut. Ketika cos 90, 90 kan itu tegak lurus. Tegak lurus kan artinya dia sudutnya adalah 90 derajat. Cos 90 itu berapa? Berapa ya hasilnya cos 90? Wah, gawat nih mahasiswa pendidikan matematika tidak hafal cos 30, cos 90, cos 45. Itu sudut-sudut istimewa loh, harus dihafal. Ada yang bisa? Cos 90 itu berapa? 0, Ibu. 0, Bu. 0 ya? Karena dia tegak lurus, berarti cos 90 kan di sini 0. Otomatis 0 dikalikan dengan besaran A, panjang A dan panjang B itu nanti akan hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi A dot B itu sama dengan 0. Gitu kan? Karena tadi ada cos theta di situ. Kalau sudutnya itu tegak lurus, berarti dia hasilnya adalah 0. Karena cos 90 kan itu 0.
Jadi apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat cost product. Cost product. Nah, apa kira-kira bedanya cost dengan dot? Cross. Apa bedanya cross dengan dot? Product. Produk kan hasil, dot cross sama-sama perkalian akan tetapi berbeda. Apa bedanya? Pakai sini, Bu, dia. Oke, ada yang menggunakan sin, ada yang menggunakan cos. Lalu apa perbedaan yang lain? Apa perbedaan yang lain? Kalau di cross product itu dikali U, Ibu. Oke, ada di sini U ya. Ada U di situ. Apa maksud dari itu? Kita cek. Nah, A cross. Jadi kalau tanda silang seperti ini itu dinamakan cross. A cross B itu sama dengan panjang A dikali panjang B sin theta kemudian dikalikan dengan U. Di mana U adalah vektor satuan, ini ya. Vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang AB serta AB dan U itu memenuhi sistem kaidah tangan kanan. Jadi dia, tadi saya sempat menyebutkan sistem kaidah tangan kanan, artinya itu kita bisa melihat arahnya. Seperti apa? Jadi kalau misalnya kita melihat gambar 2.8, di situ ada vektor A, kemudian ada vektor B, dan ada vektor U. Vektor U itu adalah vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang AB. Jadi kalau tadi kita lihat di sini ada vektor A, ya, ada vektor A ini yang ke bawah, kemudian ada vektor B. Nah, vektor A dan vektor B itu kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat di sini letaknya vektor U itu tegak lurus dengan bidang A dan B. Kalau kita melihat vektor A dan vektor B ini bisa terbentuk bidang. Kalau saya perpanjang bayangannya, nah ini ada bidang di sini. Bidang ini tegak lurus dengan vektor U menggunakan nanti kaidah tangan kanan gitu. Itulah yang dinamakan dengan cross product atau A kali B. Nah, lanjut. Untuk yang cross product, ada beberapa aturan yang berlaku. Di sini ada 7 aturan yang berlaku, di mana kalau misalnya A, B, C itu adalah vektor, sementara M adalah skalar, maka aturan yang berlaku adalah ini. A cross B sama dengan min B cross A. Apa artinya ini min B? Apa artinya min B di sini? Mungkin tidak searah anunya. Oke, ya, itu sudah menunjukkan arah ya. Kemudian A cross B tambah C, dan di sini A cross B tambah A kali C, A cross C. Nanti Anda bisa melihat hubungan-hubungannya ya. Jadi ini nanti banyak digunakan pada saat sudah masuk di penerapan soal-soalnya. Lalu jika ada skalar M, maka M dikalikan dengan A cross B itu sama dengan boleh M dikali A dulu, M dikali A, lalu di cross dengan B. Kemudian boleh juga A dikalikan dengan M kali B. A cross M kali B, kemudian boleh juga Anda A cross B dulu baru dikalikan dengan skalar. Boleh seperti itu. Hasilnya nanti akan sama semua. Kemudian kita melihat aturan keempat lagi. Aturan keempat di situ Anda melihat I cross I itu sama dengan J cross J itu sama dengan K cross K itu sama dengan 0. Berarti kalau dikrosskan dengan sesamanya, maka itu hasilnya 0. Kalau I cross J itu akan memperoleh K, J cross K memperoleh I, dan K cross I memperoleh J. Seperti itu. Nah, lanjut untuk yang kelima, bila A sama dengan 1A2 A3, B B1 B2 B3, maka kalau dia dikrosskan, maka kita bentuk seperti ini. Jadi A1, A2, A3, B1, B2, B3 disusun seperti itu ya. Jadi A, B.
per baris. Jadi baris pertama itu A, baris kedua itu B1. Nanti cara mengalikannya Anda pelajari lagi. Ada itu konsep determinan dan lain sebagainya, itu dikalikan. Ada itu yang kali-kali yang gimana? Yang seperti ini. Ini dikali ini, kemudian ada lagi masuk ini dikali ini, gitu ya. Ada dikali ini. Nanti Anda pelajari konsep itu. Ini sebenarnya berulang, sudah ada di aljabar elementer. Kemudian panjang dari A cross B yaitu panjang A cross B, di mana sama dengan ini, panjang A panjang B sin theta. Nah, itu menyatakan luas jajaran genjang. Nah, kenapa jajaran genjang? Tadi bisa kita lihat di gambar. Kan bentuk dari vektor A, vektor B itu membentuk suatu jajaran genjang. Kalau kita melukis bayang-bayangannya. Kemudian ada jika A cross B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, maka A sejajar dengan B. Itu nanti Anda bisa melihat aplikasinya. Oke, kalau mau lebih jelasnya tentang ini, nanti coba teman-teman buka lagi buku aljabar elementernya. Di situ lengkap bagaimana sih penggunaan dot dan cross product. Kemudian pembuktiannya satu-satu, ini 1 sampai 7 itu ada. Kemudian yang tadi 1 sampai 6 juga itu ada. Jadi untuk mengingat kembali, silahkan teman-teman buktikan itu. Ya, buktikan masing-masing komponen-komponen tersebut. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Misalnya kita memiliki vektor. Yang pertama adalah vektor A dan kemudian ada vektor B. Di mana vektor A itu 3i tambah 4j tambah 5k, sementara vektor B 2i tambah 6j. Oh, tidak ada k-nya ya. Vektor B itu tidak memiliki k. Apa yang mau dicari adalah cos theta. Nah, bagaimana cara mencari nilai cos theta? Rumus apa yang digunakan? Dot atau cross? Dot Ibu. Dot, Ibu. Dot. Oke, coba kita lihat dot. Yang tadi ya, berarti yang pertama tadi. Berarti A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Jadi, rumus yang kita gunakan adalah yang ini, yang dot. Nah, ketika kita menggunakan rumus dot, maka kita bisa kan mencari cos theta itu sama dengan A dot B dibagi dengan panjang A kali panjang B. Paham ya sampai sini ya? Kenapa bisa berubah? Cos theta sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Paham ya? Iya, Bu. Ini pindah ruas kan? Ini pindah ruas ke kiri. Berarti karena tadi dikali, maka di sini dibagi. Makanya di sini per. Lalu sekarang kita cari A dot B. A dot B caranya mencari gimana? A dot B berarti tadi kan A itu tadi ini ada ya? Ini 345. 345 ya. A adalah 345. Kemudian yang B itu adalah berapa tadi? 26. 0 ya K-nya. Nah, maka kalau kita mencari A dot B, berarti yang mana dikalikan? A1 kali B1. Iya, A1 kali B1, A2 kali B2, dan A3 kali B3. Langsung saja kalikan ya, maka muncullah ini. 3 kali 2, kemudian 3 kali 2 kan, kemudian 4 kali 6, lalu 5 kali 0. Hasilnya adalah 3 kali 2, 6, 4 kali 6 berapa? 24 tambah 5 kali 0, 0. Berarti 24 tadi tambah berapa? Tambah 6, hasilnya adalah 30. Itu ya, berarti A dot B itu sama dengan 30. Berarti sudah ketemu yang di atas. Nah, sekarang kita cari panjang A dan panjang B. Cara mencari panjang tadi ya, diakarkan, kemudian dikuadratkan masing-masing komponen vektor tersebut. Berarti 3 pangkat 2 berapa? Berapa 3 pangkat 2? 9 Ibu. 9 tambah 4 pangkat 2, 16. tambah 5 pangkat 5, 25. 25.
Berarti hasilnya adalah berapa? 5. Akar 50. 50 ya, sama dengan ini. Kemudian yang ini 2 pangkat 2 kan 4. 6 kali 6 36 berarti akar 40. Nah, berarti di sini ini salah ya? Ini di sini sepertinya 30 ya. Tadi kita peroleh 30 kan? Iya, Bu. Berarti ini cos theta ini sama dengan sorry. Cos theta ini sama dengan A dot B. Hasilnya kan tadi 30 per panjang A berapa? Akar 50. Kemudian panjang B itu akar 40. Lalu ini kita kalikan. 50 kali 4 berapa? Berapa? 200 atau 2000? 2000. Oke, 2000 ya. Lalu 30, 2000 ini bisa kita faktorkan jadi akar berapa ya? 400 kali 5. Boleh begini ya? Boleh ya? Nah, berarti di sini 30 per 20 akar 5. Berarti ini coret, berarti 3 per 2 akar 5. Kalau 3 per 2 akar 5, berarti ini bisa saya rasionalkan kali akar 5 masing-masing. Hasilnya adalah 3 akar 5 per berapa ini? 5 kali 5, 25. 5 berarti 10. Nah, ini hasilnya. Oke, sama dengan yang ini. Paham ya untuk contoh soalnya? Paham? Paham, Ibu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti teman-teman buka kembali ya buku aljabar elementernya. Di situ lengkap pembuktian terkait dengan dot produk seperti apa, kemudian cost produk seperti apa. Lalu tugas untuk hari ini nomor 1 sampai dengan 13 itu menggunakan tugas kelompok. Jadi tugas kelompok nanti saya kirimkan penugasannya di masing-masing ketua kelompok. Ini silakan dikerjakan selama berapa? 1 pekan ya, cukup? Ayo, Bu. Oke, 1 pekan ya. Rasa-rasanya cukup untuk 1 pekan. Jadi ada 13 soal. Dengan adanya soal-soal ini, diharapkan teman-teman nanti akan lebih banyak menganalisis, lebih banyak bernalar terkait bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan vektor itu sendiri. Oke, thank you untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup untuk pertemuan hari ini ya. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, nah terakhir tadi ada 1 orang yang sepertinya saya belum absen. Ada Fikri? Sudah ada Fikri? Belum. Hah? Hadir? Oh, hadir ya? Oke, hadir Fikri ya. Kemudian Rina ada tidak? Hadir, Bu. Oke. Kemudian Nurul Maulidia sudah ada? Hadir, Ibu. Oke, baik. Nur Hikmah? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya untuk hari ini. Thank you. Terima kasih banyak untuk kelas C. Hari ini hadir semua full lengkap. Thank you untuk kehadirannya. Semoga pekan depan kita pekan depan.
pekan depan hari apa ya itu ya? Oh, pekan depan masih daring. Saya tidak bisa untuk menghadiri luring. Semoga pekan depan ruangannya sudah bisa kita gunakan ya, sehingga kita bisa masuk di kelas kembali, bertemu secara tatap muka kembali. Thank you. Kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti teman-teman belajar secara berkelompok, membahas masalah-masalah yang tadi terkait dengan penugasan tugas kedua ya untuk pertemuan ketiga hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat melanjutkan penugasan ya. Ya, Semangat, Bu. semangat, semangat, Bu. semangat. Boleh leave Zoom meeting ya. Ya, Bu.